Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Primadona Channel. Kali ini saya ada di Rumah Sakit Islam Harapan Anda, tepatnya di aulanya ya. Dan kali ini ada pameran bersejarah Islam ya. Nah, di samping saya sudah ada pemandunya adalah Mas Edi Zamroni. Ya, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, sehat, Dok? Alhamdulillah. Ya. Mas Edi, saya mau nanya, Ya. ini dalam rangka apa ya? Ya, ini dalam rangka menyambut sekaligus kelahiran baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rumah Sakit Islam Harapan Anda Tegal ini menyelenggarakan pameran artefak zaman Rasulullah dan para sahabat. Di antaranya ada pedang Rasulullah, ada di dalam itu ada baju perangnya Rasulullah dan para sahabat, juga benda-benda bersejarah ini yang buat edukasi orang-orang berangkat umrah ataupun jamaah haji. Ya. Di sini ada jamaah haji tempo dulu, Bu. Kita akan berjalan-jalan. Yang pertama itu di kota Mekah, ya. Ini kota Mekah ini merupakan kota yang istimewa, kota yang mulia. Jadi di sana itu ada dua kota yang sangat mulia, satu Makkatul Mukarramah dan satunya Madinatul Munawwarah. Ya, di sini setiap orang itu pasti sudah tahu, ya. Jadi orang yang berangkat umroh ataupun jamaah haji ini di sini nggak boleh bermain-main di tempat yang mulia ini, baik di Makkatul Mukarramah ataupun di Madinatul Munawwarah, ya. Jadi di sini orang yang berbuat baik pasti kebaikannya akan dilipat gandakan, dan siapa yang berbuat maksiat atau berbuat kejelekan di sini pula dosanya akan digandakan pula, termasuk di Makkatul Mukarramah, di Madinatul Munawwarah. Kemudian di Mekah ini ada Jabal Nur. Jabal itu gunung, Nur ini bercahaya, ya. Jadi ada gunung yang bercahaya di sini. Kemudian di sini di gunungnya itu ada Gua Hiro. Ya, Gua Hiro itu di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menerima wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 di sini. Nah, di Gua Hiro. Ini guanya. Gua Hiro. Gambaran dekatnya seperti ini, Gua Hiro, kecil, ya, nggak terlalu besar. Nah, ini. Kemudian di Mekah juga ada yang namanya Gua Sur, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat yang paling dekat, yaitu sahabat Abu Bakar, di sini pernah bersembunyi, ya, namanya Gua Sur. Ketika dikejar-kejar sama Abu Jahal, itu Abu Jahal ada pedangnya di sana. Abu Jahal bersama rombongan orang-orang kafir. Disinilah mengejar-ngejar Rasulullah ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Kemudian Rasulullah bersembunyi di gua ini, namanya Gua Sur. Di sini Abu Jahal sudah masuk nih, mau gua ini nih. Di depan gua ini ada sarang laba-laba, rumah laba-laba sama burung lagi ngerami telurnya. Kata Abu Jahal ini, sudahlah, kayaknya nggak mungkin kalau di sini ada orang. Nah, di sini biidznillah dengan izin Allah, kemudian Rasulullah dan sahabat Abu Bakar diselamatkan di Gua Sur ini ketika dikejar-kejar oleh Abu Jahal dan orang-orang kafir. Di sini ada surat untuk Raja Najasyi. Ini suratnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu masih banyak orang yang jahiliyah, sehingga mereka itu masih belum mau beriman kepada Allah. Jadi di antara surat Rasulullah itu mengajak keimanan, Bu. Ayo, iman-iman kepada Allah. Kemudian di Mekah ada yang namanya Jabal Rahmah. Ini tadi saya sampaikan, Jabal itu gunung, Rahmah itu kasih sayang. Disinilah di mana Nabiullah Adam dan Siti Hawa bertemu setelah mereka dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ribuan tahun baru bertemu di Mekah ini, di tepatnya di Jabal Rahmah ini, gunung kasih sayang. Kemudian ada Padang Arafah. Di sini Padang Arafah tempo dulu. Jadi orang-orang yang berangkat haji ini pasti akan melaksanakan satu kegiatan istimewa di sini, yaitu doa, ya, wukuf di Arafah bersama-sama, ya. Ini Padang Arafah tempo dulu, ya. Kemudian di sini ada makam Sayyidah Khadijah dan putranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Qasim. Ini jadi putra-putri Rasulullah. Rasulullah punya putra dan putri itu 7 jumlahnya, dari mulai Qasim, kemudian Zainab, Ruqayyah, kemudian Fatimah, Ummi Kulsum, Abdullah dan Ibrahim. Ibrahim inilah anak yang dengan ibunya bernama Maria Al-Qibtiyah, ya. Jadi yang 6 ini putra dan putrinya Rasulullah dengan Sayyidah Khadijatul Kubro. Nah, makamnya Qasim di sini, kemudian makam ibunya di sini. Dan putra-putrinya Rasulullah yang lainnya dimakamkan di Baqi di Madinah. Itu. Ini lempar jumroh tahun 1958, ya. Belum seperti yang sekarang ini. Ini lempar jumroh ini ada 3. Yang pertama Ula, Usta, dan Aqobah. Ini
Ini sejarahnya ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi dari Allah. Jadi mimpinya kita dengan mimpinya Nabi itu beda. Kalau mimpinya Nabi itu wahyu, jadi itu perintah yang harus dilaksanakan. Sehingga Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini memiliki satu keyakinan yang kuat, ya, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Nabiullah Ismail. Disinilah ketika beliau sudah siap untuk menyembelih putranya Nabiullah Ismail alaihissalam, kemudian berdatanglah setan, iblis dan lain sebagainya menggoda supaya penyembelihan itu digagalkan. Kemudian mereka, iblis, setan dilempar sama Ibrahim, sama putranya Nabiullah Ismail dan ibunya Siti Hajar termasuk, sehingga lemparan setan dan ke iblis itu dijadikan kegiatan orang-orang haji di sini yang namanya lempar jumroh, balang jumroh, atau istilahnya orang Jawa begitu. Ada jumroh ula, wusta dan akobah ini. Kemudian Masjidil Haram, di sini posisi Ka'bahnya ada di tengah-tengah, ya, dan di bawah lantai yang paling bawah ini Ka'bah Baitullah. Ini sebagai arah kiblat kita umat Islam. Kemudian Masjidil Haram tembok dulu seperti ini, ya, masih dipagar, ini ada kelilingnya di sekitar Ka'bahnya, ya. Beda juga dengan yang sekarang, ini sudah bagus sekali. Ada kunci Ka'bah di sini, Bu, Pak. Kunci Ka'bah ini di dalam Ka'bah ada tiang 3 ini dari kayu istimewa namanya kayu gaharu. Ini berarti dalamnya. Di dalam Ka'bah ini. Di dalam Ka'bah seperti ini, ya, nggak terlalu banyak, hanya yang istimewa ini 3 tiang. Kemudian di Mekah masih ada Hajar Aswad, ya. Hajar Aswad ini batu dari surga. Dulu warnanya putih, ya, sekarang berubah jadi hitam, ya. Ini karena dosa anak Adam, ya, setiap kali datang kemudian megang, mencium dan lain sebagainya, sehingga dosa yang di sini semua anak Adam diserap. Ya, batunya berubah jadi hitam sehingga dinamakan Hajar Aswad. Itu dari bahasa Arab, Hajar aslinya artinya batu dan Aswad itu artinya hitam. Jadi Hajar Aswad itu batu hitam. Di sini ada pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah. Jadi kalau orang berangkat umroh atau berangkat haji, ini harus mengetahui tempat-tempat yang mustajabah, di mana tempat itu kita berdoa itu pasti doa kita itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah di sini nih. Ya, di sini tidak ada namanya, tapi orang harus tahu antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah ini ada tempat yang namanya multazam. Tempat inilah yang dinamakan tempat mustajabah, di mana doa kita itu pasti akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada tempat bersejarah namanya Hijr Ismail. Ini bangunan setengah lingkaran, Hijr Ismail namanya. Ini juga punya sejarah buat umat Islam. Jadi kedua pintunya ini dijaga langsung sama malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi siapapun baik jamaah umroh ataupun jamaah haji yang bisa masuk ke dalam Hijr Ismail kemudian bisa sholat 2 rakaat di dalamnya, insya Allah semua dosa-dosanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini, ya, termasuk bangunan Ka'bah juga ini Hijr Ismail. Oke, kemudian ini ada Maqam Ibrahim. Ini Maqam Ibrahim adalah pijakannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, bukan kuburan tapi makom. Ini Maqam Ibrahim, di mana orang yang berangkat umroh ataupun berangkat haji itu setelah melakukan tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad, kemudian diakhiri di Hajar Aswad pula, kemudian disunahkan sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat. Menghadap Ka'bah lurus dengan yang namanya Maqam Ibrahim ini, ya. Berarti posisinya ada di sini. Kalau di sana Ka'bah, kemudian sholat 2 rakaat di sini setelah melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, ya. Ini sehingga Maqam Ibrahim ini dijadikan sejarah bagi umat Islam, ya. Ini jadi ada telapak kakinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika lagi membangun Ka'bah dengan putranya Nabiullah Ismail alaihissalam. Oke, kita sekarang ke Madinah, ya. Kita akan berjalan-jalan di Madinah. Di Madinah ada tempat ataupun masjid yang paling terkenal dan istimewa. Tadi yang saya katakan adalah di Madinatul Munawwaroh, namanya Masjid Nabawi, ya. Di Masjid Nabawi inilah, ya, di dalamnya itu ada makam 3, makam yang sangat mulia, yaitu makam Rasulullah, makam sahabat Abu Bakar dan makam sahabat Umar, ya. Di sini sahabat Utsman dan sahabat Ali tidak dimakamkan dengan Rasulullah. Kenapa?
Karena sahabat Ali dulu ketika sakit berpesan, kalau saya meninggal dunia itu nanti jangan dimakamkan bersama Rasulullah. Sebab biar orang Islam itu punya pandangan, punya pemikiran kalau khalifah itu semuanya makamnya tidak harus dengan Rasulullah. Sehingga sahabat Utsman makamnya ada di makam Baqi di Madinah, kemudian satunya sahabat Ali makamnya ada di Kufah di Irak. Itu. Ini makam Rasulullah kalau dilihat dari dalam. Ya, jadi mudah-mudahan saja kita bisa ke dalam ya dengan orang-orang penting di sini ya, hanya orang-orang penting di sini yang diperkenankan untuk bisa masuk ke dalam kemudian berdoa di sini ya. Ini makam Rasulullah dilihat dari dalam. Ini ada mihrab. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan sholat jamaah bersama dengan para sahabat ya, dari sholat duhur, asar, maghrib, isya dan subuh di sini. Ini mihrab Rasulullah. Kemudian ini ada makam Rasulullah, makam sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan makam sahabat Umar bin Khattab. Nah, sama dengan yang di sana, cuman ini masih tempo dulu ya, masih kelihatan tanahnya. Ini makamnya Rasulullah, makamnya sahabat Abu Bakar dan makamnya sahabat Umar. Di sini ada Rodhoh ya, saya ceritakan nanti Rodhoh karena ini berkaitan dengan rumah Rasulullah dan mimbar Rasulullah ya. Jadi saya akan ceritakan dulu tentang mimbarnya Rasulullah. Jadi mimbarnya Rasulullah ini punya sejarah. Dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mimbarnya belum sebagus sekarang ini. Dulu ada sahabat Ansor bikin mimbar Rasulullah pakai pohon korma ya. Pohon korma yang ditebang sama sahabat Ansor kemudian dijadikan mihrab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setiap kali Rasulullah mimbar di sini Rasulullah khutbah, ini pohon kormanya menangis. Ya, pohon kormanya menangis bersedih. Ketika itu Rasulullah dengar. Kemudian Rasulullah mendekatinya, kenapa engkau bersedih? Kenapa engkau nangis? Iya ya Rasulullah, saya lagi anak-anaknya hidup kok ditebas sama sahabatnya jenengan. Katanya buat mimbarnya jenengan. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin kepada pohon korma itu, ya sudah kamu jangan sedih, kamu jangan gelisah, ya kamu jamin besok bersamaku dengan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya Allah pohon korma yang dulu pernah dibikin mimbar Rasulullah itu besok ada di surganya Allah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bercerita di sini dari rumah Rasulullah dengan mimbar Rasulullah. Jadi Rasulullah meninggal di rumahnya Rasulullah, kemudian dimakamkan pula di rumahnya Rasulullah. Jadi rumah ya makam Rasulullah sama saja. Ma baina baiti wa mimbari, kata Rasulullah, di antara rumahku dengan mimbarku ini adalah rodhoh min riyadil jannah, taman-taman surga ini. Sehingga orang umroh ataupun orang yang berangkat haji di sana pasti sebelum sampai di sana dia sudah berangan-angan, dia sudah punya impian supaya bisa berdoa di yang namanya rodhoh. Karena rodhoh ini adalah tempat yang mulia di mana kita berdoa, insya Allah doanya pasti akan dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah rodhoh, taman-taman surga. Jadi antara rumah Rasul dengan mimbar Rasulullah adalah taman-taman surga yang disebut dengan rodhoh. Ya. Dan di Masjid Nabawi semua karpetnya berwarna merah, kecuali di rodhoh warnanya hijau. Ini rodhoh. Ya. Oke. Kemudian setelah kita dari rodhoh, kita jamaah umroh ataupun jamaah haji di sana itu biasanya nanti diperkenankan oleh pemandu ataupun mutawif di sana supaya perbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Ya, kita gambarkan di sini dengan surat Yasin karena surat Yasin ini merupakan qalbul Quran, ya hatinya Quran. Jadi orang yang perbanyak baca surat Yasin, insya Allah hatinya akan tenang, hatinya itu akan adem, hatinya itu akan bahagia sekali. Nah, sehingga kita diperkenankan untuk membaca zikir dan perbanyak baca Al-Quran. Ya, ini. Kemudian ini gambaran sama di depan situ tadi, ya gambaran rodhoh. Kemudian makam Rasulullah, makam sahabat Umar dan sahabat Abu Bakar. Ini mihrab Rasulullah, ini mimbar Rasulullah. Ini ada makam Rasulullah dan sahabat Abu Bakar serta Umar. Kemudian di sini ada Masjid Nabawi. Tadi yang saya katakan di awal, Masjid Nabawi ini masjid yang mulia, ya, yang berada di Madinah. Ini digambarkan di sini ada kubah hijau, ya. Kalau kita melihat Masjid Nabawi dari luar, pasti kita akan melihat yang namanya kubah hijau ini. Kubah hijau ini menandakan bahwa di bawahnya itu persis adalah makam Rasulullah, makam sahabat Abu Bakar dan makam sahabat Umar di sini. Ini Masjid Nabawi. Ini di Madinah ada makam yang namanya Baqi. Kalau di Mekah ada makam yang namanya Ma'la. Di Madinah ada makam yang namanya Baqi, di mana sahabat Utsman di sini dimakamkan.
begitu juga istri Rasulullah Aisyah, kemudian putra dan putrinya Rasulullah kecuali Qasim ya ada di Mekah bersama ibunya. Ini ya, makam Baqi. Dan makam Baqi inilah makam yang nantinya di hari kiamat akan dibangkitkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala, pastinya setelah Rasulullah bersama Abu Bakar dan Umar. Ya, baru setelah Baqi, kemudian maklah yang ada di Makkatul Mukarramah akan dibangkitkan setelah Baqi. Ada Madinah zaman dulu. Nah, ya, ini seperti inilah. Tentunya ini zaman setelah Rasulullah ya. Karena bangunannya sudah agak bagus. Kemudian di sini sederhana sekali rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Makanya kita bersyukur nih, tempat tidur kita sudah bagus, sudah empuk ya zaman sekarang. Ini zaman dulu. Rasulullah tidur di sini, kadang di atas, kadang di bawah. Ya, ketika Rasulullah tidur di atas, kemudian bersenderkan batu ya, yang dilapisi dengan kain tipis paling. Kemudian ketika di bawah Rasulullah ini pakai pelepah korma. Sehingga ketika bangun tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini di belakang sininya, belakang punggungnya itu ngecap ini ya. Cara Jawa, orang Jawa itu bilangnya ngecap pelepah korma. Ini saking sederhananya sekali tempat tidur Rasulullah. Di sini ada Masjid Qiblatain ya. Qiblatain ini bahasa Arab, artinya itu masjid yang memiliki dua arah kiblat. Nah, ini dulu masjid ini adalah rumahnya warga di sini, namanya Bani Salamah. Kemudian ini dijadikan masjid ya. Ini tidak jauh di daerah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah, yaitu Masjid Quba di sini. Jadi sebelum Madinah, ini ada masjid yang namanya Masjid Qiblatain ya, memiliki dua arah kiblat. Satu arah kiblat ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis, kemudian arah yang kedua adalah ke Ka'bah Baitullah ya. Sejarahnya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah ke Madinah, kemudian di tahun 2 Hijriah Rasulullah pernah sholat di sini nih. Sholat duhur di sini ya, itu masih menghadap ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa ya. Kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat selanjutnya, berarti sholat asar, Rasulullah di sini turun malaikat Jibril ya, memberikan wahyu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sekarang juga kiblat kamu harus dirubah menghadap ke Ka'bah Baitullah. Ya, disinilah Rasulullah setelah sholat duhur kiblatnya sudah berubah ke Ka'bah Baitullah ya, sehingga masjid ini memiliki dua arah kiblat sehingga dinamakan Masjid Qiblatain, masjid yang memiliki dua arah kiblat. Ini ada sumurnya Utsman bin Affan. Nah, ini sumurnya dulu ya, zaman dulu. Ini dulu sebelum dimiliki sama sahabat Utsman ya, sini punya sejarah. Sumur ini milik orang Yahudi. Kemudian sahabat Utsman mendekat ke orang Yahudi, bagaimananya supaya sumur ini itu bisa dibeli. Karena di sini banyak kaum muslimin yang ambil air di sini harus bayar sama orang Yahudi. Sehingga ketika sudah dibeli sama sahabat Umar, kemudian sahabat Utsman itu kemudian disedekahkan. Tapi awalnya itu hanya boleh dibeli separuh. Jadi sini kaum muslimin yang butuh air, ketika ngambil air itu yang ngambil punya sahabat Utsman. Di sini akhirnya orang Yahudi karena ngambilnya di sumurnya milik sahabat Utsman, orang Yahudi di sini nggak ada pendapatan uang, sehingga semuanya akhirnya dijual ke sahabat Utsman. Sekarang jadi milik sahabat Utsman. Lah, kemudian sejarahnya apa di sini? Sejarahnya sekarang sumur ini ditutup. Ya, ditutup karena orang di sini itu banyak minum air ini, katanya airnya lebih enak daripada air Zam-Zam. Ya, sehingga supaya keyakinan itu tidak menyebar, kemudian ini ditutup, tapi masih untuk mengairi pohonnya Salman Al-Farisi. Ini sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat cerdas, yang namanya Salman Al-Farisi. Di sini nih, akhirnya biar tidak keyakinan itu menyebar, tetap kayak apapun, air yang paling istimewa, air yang paling mulia adalah air Zam-Zam. Ya, kemudian ini sumurnya ditutup. Ini sumurnya Utsman bin Affan. Bendera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Khaybar, ini perang orang Yahudi dengan orang Islam. Nah, dulu dipimpin langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini benderanya. Jadi setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu perang, pasti Rasulullah bawa bendera. Ini ada kalimat Al-Qur'annya, Nasrum minallah wa fathun qarib, dengan harapan semua peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah semuanya adalah dimenangkan oleh kaum muslimin. Nah, ini. Kemudian di Madinah ada Jabal Uhud. Ini Jabal Uhud ini Gunung Uhud. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perang bersama kaum musyrikin mengalami kekalahan.
Jadi peperangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya menang kecuali satu, yaitu perang Uhud. Ini ya. Di sini gara-garanya kenapa? Karena nggak disiplin, nggak nurut sama Rasulullah. Ini di sini. Kaum musliminnya nggak nurut. Ya di sini banyak harta rampasan perang. Ketika kaum musyrikin sudah terdesak oleh kaum Islam, kaum muslimin, kemudian di sini kaum musliminnya turun nih, berebut harta rampasan perang. Padahal Rasulullah sudah bilang jangan turun, jangan turun, jangan turun, tapi tetap memaksa turun karena tergiur dengan harta rampasan perang. Sehingga berbalik arah nih, kaum musyrikinnya naik ke atas. Ya, akhirnya diserang dari atas lebih mudah, sehingga di sini Rasulullah terdesak sampai Rasulullah giginya itu patah. Disinilah kaum muslimin mengalami kekalahan. Nah, ini panglima perang kafirnya dulu di sini namanya Khalid bin Walid. Nanti di sana ada pedangnya Khalid bin Walid, saya terangkan juga. Ini jadi peperangan Rasulullah menang semuanya kecuali perang Uhud Rasulullah mengalami kekalahan. Ini ada Baitul Maqdis di Palestina, arah kiblat pertama tadi kita di Masjid Qiblatain ini. Ini arah kita pertama. Jadi ketika Rasul di Isra dan Mi'rajkan sama Allah, Isra perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ketika Rasulullah diangkat ke langit ke Sidratul Muntaha dari sini, dari Baitul Maqdis di Palestina. Ada surat gubernur Al-Mundhir ini di Bahrain. Ini surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya untuk gubernur Al-Mundhir ini. Jadi surat Rasulullah tadi kebanyakan untuk mengajak tentang iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya iman. Dibuktikan dengan suratnya Rasulullah ada stempelnya. Ini stempel Muhammad Rasulullah, dan stempel ini dijadikan sebagai cincinnya Rasulullah. Jadi Rasulullah sekaligus pakai cincin sekaligus buat stempel. Nah, ini. Di Bahrain ini kalau kita nanti pakai pesawat Qatar itu ketika kemudian landing di Qatar ya tidak jauh-jauh ini Bahrain dari Qatar. Ada rumahnya Sa'ad bin Haisamah. Nah, kenapa ini dijadikan sejarah rumahnya Sa'ad bin Haisamah? Ini dulu di sini ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, ya Rasulullah sempat nginep di sini bersama sahabat. Dan disinilah di daerah rumahnya Sa'ad bin Haisamah ini, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun masjid yang pertama, yaitu Masjid Quba namanya. Masjid Quba. Kemudian rumah Sa'ad bin Haisamah ini dijadikan sejarah karena Rasulullah pernah singgah di sini bersama sahabat ketika bikin Masjid Quba. Kemudian ini ada telapak kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah lagi-lagi saya katakan adalah manusia yang mulia. Ya, dari telapak kakinya saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diketahui. Jadi ketika Rasulullah berjalan di mana tempat, Rasulullah pasti telapak kakinya diketahui. Oh, Rasulullah habis jalan dari sini nih. Tahu. Begitu juga ketika ada orang dipegang sama Rasulullah, pasti orang tahu bahwa dia itu habis dipegang Rasulullah dari mana? Dari harumnya. Bau harumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi telapak ataupun bau harumnya Rasulullah itu mulia sekali. Ini lagi-lagi saya katakan rumah Rasulullah adalah rumah yang sangat sederhana. Di sana tadi kita ada tempat tidurnya. Ini rumah Rasulullah. Ya sangat sederhana sekali, tidak pakai atap. Nah di sini Rasulullah meninggal dunia ketika itu masih sendirian. Kemudian di sini ada sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar disusul. Ya ini dimakamkan di rumah Rasulullah juga. Ini ada baju perangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kita bikin dengan semirip mungkin ya dengan gambar aslinya seperti ini. Nah kalau ini baju perang Rasulullah zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini Rasulullah juga punya tempat air ya, tempat buat naruh air namanya kirbah. Ini zaman Rasulullah pakainya kulit sapi, ini namanya kirbah ya. Ini ada replika gambar rambut Rasulullah ya, kita juga lagi bikin ini ya, mudah-mudahan bisa cepat selesai. Kemudian ini ada sandalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sandal yang punya sejarah ya. Kalau kita tahu Nabi yang punya mukjizat bisa berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu namanya Nabi Musa di Gunung Tursina. Ketika Nabiullah Musa alaihissalam naik ke Gunung Tursina, itu diperintahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya Musa lepas sandal kamu dua-duanya. Tapi ketika sandal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini sandal Rasulullah sampai ke Sidratil Muntaha. Ini nih, jadi mulia sekali. Sandalnya saja mulia, apalagi orangnya. Ini sandal Rasulullah. Ini imamah. Imamah itu kalau orang
Indonesia itu biasa bilangnya sorban ya. Sorban kadang Rasulullah dipakai di sini ya, kemudian ditaruh di leher, kemudian kadang Rasulullah diikat-ikatkan di kepala buat kopiah nih. Ini. Di sini ada baju Fatimah Az-Zahra, ini putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi putri Rasulullah yang namanya Fatimah ini sangat sederhana sekali ya. Ketika bajunya sudah sobek, dia nyulam sendiri, jahit sendiri ya. Ini Fatimah. Ini bajunya yang agak tebal namanya burdah ya. Kalau yang agak tipis itu namanya khomis. Orang Indonesia bilangnya gamis. Nah, ini ada tempat perhiasan ya. Punya Fatimah Zahra. Kemudian ini ada kunci kamarnya Fatimah Zahra. Ini jari ini sama lubang ini harus pas sehingga ngunci. Ini kunci kamarnya sangat sederhana sekali. Ini ada almarinya Rasulullah ini. Almarinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali Rasulullah ada baju, punya baju, naruhnya di almari ini, punya Rasulullah sendiri. Kemudian di zaman Rasulullah ada mata uang dua, dinar sama dirham. Dirham dari perak, dinar ini dari emas ya. Dinar dari emas. Ini hanya sekedar pernak-pernik ya. Ada yang dari Mekah, ada yang dari Madinah, dan juga ada yang dari Dubai. Ini dari Dubai ini. Dubai. Ya. Kemudian ini ada cincinnya Rasulullah. Ya, jadi kita dapat cetakan cincinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini asli dari Topkapi di Istanbul, Turki. Ini yang di plakat itu. Nah, kalau di bawah itu namanya replika yang kita bikin. Ini jadi kalau kita ini adalah cetakan yang dari sana, dari Turki, berarti asli. Kalau Rasulullah sering pakai cincinnya di jari kelingking, berarti jari kelingkingnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebesar itu. Tuh yang di plakat. Ini ya. Kita dapatkan asli dari sana, dari Turki. Ada replikanya Rasulullah, sendal Rasulullah. Kemudian ini imamahnya Rasulullah. Nah, ada pula ini sajadah Rasulullah. Jadi Rasulullah punya sajadah, satu dari pelepah korma dan satunya dari bulu domba yang paling halus. Ini sajadahnya Rasulullah. Ini teko bangsawan dari raja-raja Arab di sana. Nah ini ada harta rampasan, rampasannya Suraqah. Suraqah itu adalah orang kafir dulu. Ketika ada sayembara sama orang kafir, siapa yang bisa bunuh Rasulullah? Ini Suraqah ini, orang yang pertama nyari Rasulullah mau bunuh. Ketika sudah ketemu dengan Rasulullah, Suraqah sampai 3 kali ketemu dengan Rasulullah mau bunuh Rasulullah, tapi ternyata Suraqah itu nggak berdaya, nyungsep kedua-duanya, baik kudanya ataupun Suraqahnya. Sampai 3 kali kemudian Rasulullah bilang sama Suraqah pulang, nggak usah ikut saya, pulang saja. Tapi Suraqah nggak mau pulang. Kemudian Suraqah minta dijanjikan harta rampasan perang. Kemudian Rasulullah bikin janji yang ditulis di tulang hewan. Itu dibawa sama Suraqah. Ketika di kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas, Suraqah ngasih janjinya Rasulullah dulu nih. Ketika mau bunuh Rasulullah, kasihkan sama Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa dirinya itu pernah dijanjikan sama Rasulullah mau dikasih harta rampasan perang. Inilah harta yang dikasihkan sama Suraqah oleh Sa'ad bin Abi Waqqas pada waktu itu. Di sini ada Masjid Jin. Masjid Jin ini tidak jauh dari Masjidil Haram. Ini jalur Gaza kira-kira 2 km dari Masjidil Haram. Ini punya sejarah penting. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan mau menuju ke Taif, salah satu tempat. Belum sampai Taif, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian sholat subuh. Sholat subuh sekaligus Rasulullah baca Al-Quran. Nah, bacaan Al-Qurannya Rasulullah di sini didengar sama bangsa jin. Saat itu juga jin-jin yang ada di situ yang dengar bacaan Qurannya Rasulullah kemudian menghadap Rasulullah, ingin dibeat sama Rasulullah masuk Islam. Jadi di sini Rasulullah pernah berdialog dengan jin sekaligus beat ya jin di sini, sehingga masjidnya dinamakan Masjid Jin. Itu. Ini ada Al-Quran pertama kali ditulis di pohon korma, tentunya zaman Rasulullah, kulit pohon. Zamannya Rasulullah kita sudah nggak bisa baca karena gambarnya sudah nggak bisa dilihat, tapi ada keterangannya di sini.
Ini gambar pertama, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addadah, sampai terakhir. Kemudian ini gambar ini tabbat syada abi lahabi watab. Kemudian yang di bawah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian ini alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ini ya, jadi zaman Rasulullah kita tulisan ini nggak bisa baca, apalagi zaman Rasulullah. Ini saja zaman sahabat Utsman kita nggak bisa baca Qur'annya, nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya, nggak ada bacaannya, sehingga terlalu sulit sekali kalau umat Rasulullah ya suruh baca ketika Quran zamannya Sayyidina Utsman bin Affan. Ya, makanya ini adalah gambaran buat kita semua sebagai umat Rasulullah, berterima kasih, bersyukur dengan lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah menurunkan ilmunya kepada para sahabat, sahabat ke bawah lagi kepada tabiin, tabiin ke bawah lagi kepada para ulama, sehingga ada hadis mengatakan al ulama'u warasatul anbiya, ulama itu pewarisnya para nabi, sehingga Al-Quran yang sekarang itu sudah dibukukan dengan baik. Ulama besar yang ngasih titik di setiap huruf namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya, sudah dikasih titik masih juga bingung bacanya, kemudian dikasih harokat di setiap huruf. Itu yang memberikan harokat adalah Asy-Syaikh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Kemudian sudah ada titiknya, sudah ada harokatnya, nggak bisa bacanya, nggak ada bacaan tajwidnya. Kemudian dibikinlah ilmu tajwid oleh Abu Qasim bin Salam, sehingga Quran sekarang itu sudah tertata dengan baik, mudah untuk dibaca dan dipelajari. Bahkan sampai sekarang itu banyak orang yang sudah sampai hafal Al-Quran. Ini zamannya sahabat Utsman, ketika sahabat Utsman ini dibunuh. Yang bunuh namanya Jabalah. Nah, ini darahnya sampai menetes di Al-Quran. Ini masih ada ayat ataupun kalimat Al-Quran yang bisa kita baca. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya, ini kalau kita perhatikan ada di surat Al-Baqarah ayat 137. Ini ketika sahabat Utsman dibunuh sedang membaca Al-Quran. Kita ke sini. Ada baju perang ini. Baju perangnya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama adalah baju perangnya Khalid bin Walid ini. Ini dulu panglima perangnya orang kafir ini. Ini yang memenangkan peperangan di Uhud itu sama Rasulullah. Ya, kemudian ini Khalid bin Walid itu mendapat hidayah masuk Islam. Kemudian ikut bersama Rasulullah menjadi pimpinan di setiap perangnya Rasulullah dan tidak pernah kalah. Ini namanya Khalid bin Walid. Kemudian ini ada baju perangnya sahabat Umar bin Khattab. Ini orangnya keras. Keras pemberani, kayak paman Rasulullah namanya Hamzah ini. Keras pemberani sehingga diberikan julukan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Faruq. Al-Faruq itu pembeda yang hak dan yang batil. Jadi kalau ada kebatilan, ini Umar yang pertama ini. Jadi pemberani, keras dan tegas ini, tapi hatinya lunak. Sahabat Umar. Ini ada penakluk Konstantinopel namanya Muhammad Al-Fatih. Ini baju perangnya seperti ini. Kemudian ini Hamzah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu punya paman dari mulai Zubair, Haris, kemudian Abbas, ya, termasuk Hamzah ini, Abu Lahab, kemudian Abu Thalib. Ya, ini Hamzah paman Rasulullah meninggal di perang Uhud. Ya, ini balas dendamnya seorang wanita yang bernama Hindun. Ya, jadi ketika Hamzah ini meninggal dunia, kemudian dimakan hatinya sama Hindun ini, perempuan. Dulu bapaknya meninggal di perang pertama yaitu perang Badar. Balas dendam di perang Uhud. Kemudian Hamzah ini meninggal sama Wasi. Wasi itu budaknya Hindun, pakai apa namanya tombak. Itu tombaknya Wasi. Nah ini tombaknya Wasi. Ketika itu dari jarak jauh ya bisa membunuh sahabat ataupun paman Rasulullah yang namanya Hamzah. Ini Wasi. Setelah kita berjalan-jalan di kota Makkah dan Madinah selesai, kita kemudian akan bercerita tentang pedang-pedang yang dimiliki oleh Rasulullah, para sahabat, dan kemudian musuh-musuh Rasulullah. Ya, ini pedang dua terpisah. Kenapa? Karena ini adalah musuh Rasulullah. Yang pertama Abu Jahal, kemudian ini paman Rasulullah sendiri yang belum mau beriman sama Allah, namanya Abu Lahab. Ya, Abu Jahal ini meninggal di perang Badar. Yang bunuh itu anak kecil, umur belasan tahun, namanya Mu'ad sama Mu'awid. Itu diperkenankan perang ikut sama Rasulullah karena Rasulullah mengizinkan. Biidznillah, dengan izin Allah, Abu Jahal ini meninggal ataupun mati di tangan dua anak ini, namanya Mu'ad sama Mu'awid, kakak beradik. Waktu itu sudah diserahkan sama Rasulullah. Rasulullah kata Mu'ad sama Mu'awid, ini Abu Jahal sudah meninggal nih.
Siapa yang bunuh? Kata Mu'ad, saya ya Rasulullah. Kata kakaknya Muawid, bukan, saya yang bunuh. Dua anak ini berebutan ini. Kemudian datang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Dipenggal kepala Abu Jahal, kemudian kasihkan sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ini kepala Abu Jahal sudah meninggal. Siapa yang bunuh? Ini nih, dua anak ini nih, Mu'ad sama Muawid. Gitu. 1 minggu kemudian Abu Lahab meninggal dunia setelah perang Badar. Ini karena sakit. Ya, sakit, keluar bisul-bisul di seluruh tubuhnya, sehingga mayit Abu Lahab ini baunya luar biasa. Sampai sekota Mekah ini merasakan baunya mayitnya Abu Lahab. Ya. Dikuburkan Abu Lahab, ditimbun pakai tanah, masih juga bau. Ditimbun terus, tingginya setimbun pakai batu, setinggi gunung, masih juga bau. Ya, sampai sekarang ini makam Abu Lahab ini menjadi makam yang angker. Ini makam Abu Lahab. Kemudian di sini ada pedangnya pamannya Rasulullah yang namanya Hamzah. Ya, tadi yang di sana itu, ini paman Hamzah. Ini pemberani sekali, ya, persis ini sifatnya kayak sahabat Umar ini, paman Rasulullah SAW. Ini dijuluki sama Rasulullah singa Allah. Singa Allah karena dianya itu pemberani di dalam membela perjuangannya Rasulullah untuk dakwah. Di sini ada pedangnya Rasulullah SAW yang namanya Ar-Rasyub. Rasulullah itu memiliki pedang lebih dari satu, ya. Di antara pedangnya adalah Ar-Rasyub ini. Ada pedangnya sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini sahabat Rasulullah yang cerdas sehingga Rasulullah bilang gudangnya ilmu ini ya sahabat Ali ini. Karena sahabat Ali ini cerdas sekali orangnya. Dia punya pedang ini satu, kemudian ada satu lagi yang dikasih Rasulullah SAW namanya Zulfikar. Nanti pedangnya ada di belakang sana. Pedangnya beda, punya mata pedang dua. Nah, seperti ini jadi. Kemudian ini ada pedang Al-Batar. Nah, pedang Al-Batar ini pedang yang dipegang hampir semua nabi. Dari mulai Nabi Dawud turun-temurun terus sampai Rasulullah pernah pegang yang namanya pedang Al-Batar. Ya, dan orang Islam harus tahu sejarahnya ini nanti, bahwa pedang Al-Batar inilah nanti di akhir zaman yang akan dipegang oleh Imam Mahdi, yaitu Nabi Isa, untuk bunuh yang namanya Dajjal ini. Jadi Dajjal itu akan mati dengan pedang Al-Batar ini. Ini pedangnya. Ini pedang yang paling bagus yang dimiliki oleh sahabat Utsman, paling bagus dari pedang-pedang yang lainnya. Kenapa paling bagus? Karena sahabat Utsman ini adalah salah satu sahabat Rasulullah yang kaya raya. Jadi pedangnya bagus-bagus. Ini ada pedangnya Khalid bin Walid tadi yang saya ceritakan sana, ya. Pemimpin Quraisy dulu, ya. Ini yang pernah Rasulullah kalah di perang Uhud itu. Ya, ini Khalid bin Walid, ya, tapi sudah masuk Islam sehingga Khalid bin Walid jadi panglima perang di setiap kali perang Rasulullah dan tidak pernah kalah. Ini jadi pimpinan perang. Ada pedangnya Salahuddin Al-Ayyubi. Ini cerita perang salib. Ini di Yerusalem. Ini pedang yang dipakainya itu pedang Damaskus, pedang yang paling tajam di seluruh dunia, paling tajam Damaskus. Ini dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi, umat Islam dengan Kristen ini. Ada pedangnya sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah, namanya sahabat Abu Bakar. Ini dulu ketika dikejar-kejar ya sama Abu Jahal sama orang-orang kafir, ini tadi yang bersembunyi di Gua Sur itu, ya, Abu Bakar sama Rasulullah ya bersembunyi di Gua Sur. Ini sahabat Abu Bakar. Ini ada lagi pedang Rasulullah namanya Al-Adhab. Nah, tadi saya bilang bahwa pedangnya Rasulullah itu lebih dari satu, ya. Ini Ar-Rasyub, Al-Adhab, ya. Kemudian ini ada Amru bin Qais, ini salah satu sahabat Rasulullah SAW. Ini ya. Ini juga dulu ketika meninggal dunia orang bilang itu yang layak termasuk diantaranya adalah para malaikat Allah ini. Karena termasuk salah satu syuhada juga. Ini sahabat Umar bin Khattab, sahabat yang keras, tegas, ya, pemberani juga ini pedangnya. Ya, dijuluki Al-Faruq, ya, pembeda ini. Nah ini nih, ini Zulfikar tadi yang saya sampaikan di sana. Ini adalah pedangnya sahabat Ali. Jadi sahabat Ali itu di samping punya pedang itu, punya pedang namanya Zulfikar. Ini yang dikasih sama Rasulullah SAW. Ini awalnya pedangnya Rasulullah dapatkan dari perang Badar. Kemudian dikasihkan sama sahabat Ali. Kemudian sahabat Ali ini pernah bunuh yang namanya Amr bin Wud.
Siapa itu Amr bin Wud? Amr bin Wud itu pendekar Yahudi, pendekar kafir yang paling ditakuti sekota Makkah dan Madinah. Ini meninggal sama sahabat Ali ketika di perang Khandaq. Rasulullah hijrah ke Madinah, kemudian Madinah itu dikepung sama orang kafir, ya, sehingga di situ terjadi perang Khandaq atau perang parit. Nah, itu. Ketika lagi bikin parit, ya parit selesai, kemudian Amr datang nih, saking beraninya datang sampai ke Khandaq itu, turun ke Khandaq, bilang sama kaum muslimin, siapa yang berani duel sama saya, kata Amr. Akhirnya sahabat Ali bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, biar saya yang maju, saya duel sama Amr. Jangan ya Ali, itu Amr orang hebat, bukan tandingan kamu, tapi nggak ada lain, ya. Akhirnya Ali bismillah izin sama Rasulullah, dikasih dikasih jubahnya Rasulullah, memakai pedang Zulfikar ini, duel sama Amr di situ di Khandaq. Nah, ketika itu terdengar suara takbir Allahu Akbar, kata Rasulullah, oh itu Ali menang. Amr meninggal di sini. Tahu prajurit Amr itu Amr sudah meninggal, kemudian lari. Ya, disinilah Khandaq. Sahabat Ali duel sama sahabat Amr yang paling ditakuti, tapi dimenangkan oleh sahabat Ali. Sehingga Rasulullah mengatakan di sini, la fata illa aliyun, la syaifa illa dzulfaqar. Tidak ada pemuda yang segagah Ali dan tidak ada pedang yang sehebat Zulfikar. Ini pedangnya. Ini ada pedangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling bagus, namanya Al-Ma'thur, itu pedangnya Rasulullah. Nah, kemudian ini ada kapaknya Salman Al-Farisi, ya. Ini bukan sembarang kapak, ya, tapi ini kapaknya Salman Al-Farisi, ya, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang cerdas, yang punya inisiatif bikin Khandaq tadi, ketika perang Khandaq ini nih. Ketika bikin Khandaq itu Salman Al-Farisi punya masalah besar. Ketika lagi gali tanah, kemudian ada batu besar yang nggak bisa diambil. Akhirnya izin sama Rasulullah, lapor, ya Rasulullah, kami dengan sahabat punya masalah nih Rasulullah. Masalah apa ya Salman? Ada batu besar yang nggak bisa kita ambil. Kemudian Rasulullah datang, kemudian pakai kapaknya Salman Al-Farisi ini, batu yang besar tadi dipukul sama Rasulullah sampai 3 kali. Ya, ketika Rasulullah memukul 1, 2, 3, keluar sinar dari Persia dan Syria yang sangat terang sekali. Itu sebagai tanda kalau besok Syria dan Persia itu akan dikuasai oleh umat Islam. Dan ini menjadi sejarah nyata dari kapaknya Salman Al-Farisi ketika buat mukul batu besar pada waktu itu sama Rasulullah. Ini ada syuhada Uhud juga. Ini Ja'far juga, ini Uhud juga. Ini juga Zanzalah. Ini dulu yang pernah meninggal dunia ketika di perang Uhud. Meninggal dunia, kemudian langsung yang memandikan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tuh, merinding nih Zanzalah. Kemudian ada kunci Ka'bah, kita bikin dengan ukuran yang persis yang ada di sana di kota Mekah. Kalau di Mekah itu pakai emas, ini kita bikin pakai full, pakai kuningan. Ini replikanya persis ukurannya seperti ini kunci Ka'bah. Ini ada Zambia, kalau orang Tegal itu biasa bilangnya Blati. Disinilah sahabat Umar meninggal dunia, ya, ketika sholat subuh sama Abu Lu'lu'ah namanya. Dibunuh sama Abu Lu'lu'ah dengan belati yang sudah beracun, sehingga ketika sudah ditusukkan ke sahabat Umar, kemudian cepat sekali menyebar di tubuhnya Umar dan sahabat Umar meninggal ketika sholat subuh. Nah, terakhir ini ada tombak cambuk, ya, atau pecutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini punya sejarah penting juga di sini. Penting untuk kita umat Islam jadi pelajaran, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya cambuk ini untuk kemaslahatan. Ya, jadi Rasulullah itu haji sekali, yang namanya haji wada atau haji perpisahan. Umrohnya Rasulullah sampai 4 kali. Ya, ketika haji wada, Rasulullah pulang dari haji wada itu jatuh sakit. Ya, sebelum Rasulullah meninggal dunia, kemudian Rasulullah bilang sama sahabat Bilal, kumpulkan orang-orang di dalam masjid. Setelah orang-orang sudah berkumpul, kemudian Rasulullah berpidato. Ya, berpidato Rasulullah, siapa yang pernah disakiti selama hidupnya, siapa yang pernah didolimi semasa hidupnya oleh saya, kata Rasulullah, sekarang juga saya dikisos, saya dibalas, kata Rasulullah. Nah, itu Rasulullah sampai 3 kali berpidato. Ada satu sahabat tua namanya Uqasyah. Nah, Uqasyah inilah kemudian bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, dulu saya pernah kena cambuk jenengan di sini. Pernah kena cambuknya Anda, perut saya ini. Sekarang saya mau cambuk gantian. Akhirnya Rasulullah perintah sama Bilal,
ambil cambuk di rumah sama Fatimah. Dikasihkan sama Fatimah, ya, sama Bilal, kasihkan sama Ukasyah. Begitu Ukasyah sudah pegang cambuk, ini para sahabat ini sudah pada nangis. Sudah pada nangis ini di situ. Lah ya, orang semulia Rasulullah mau dicambuk, mau dikisos. Nah, sehingga pada waktu itu juga sahabat Umar sudah nggak tega ini. Ambil pedang mau bunuh Ukasyah. Ya, tapi ternyata setelah Ukasyah mau nyambuk Rasulullah, cambuknya ini dibuang sama Ukasyah. Ketika Ukasyah itu bilang, "Ya Rasulullah, buka bajumu ya Rasulullah. Karena dulu ketika saya kena cambuknya Anda, saya itu nggak pakai baju. Biar adil, buka bajumu ya Rasulullah." Ketika Rasulullah sudah buka bajunya, kelihatan perutnya, kemudian Ukasyah lempar ini cambuknya, lari sama Rasulullah, kemudian Rasulullah dipeluk sama Ukasyah. Sehingga Ukasyah ini tangannya sempat nempel dengan kulit perutnya Rasulullah. Barang siapa yang tangan ataupun kulitnya pernah bersentuhan dengan kulit Rasulullah, besok jasadnya tidak akan pernah terbakar oleh api neraka. Subhanallah. Ini Ukasyah. Jadi ceritanya bisa dijadikan pelajaran untuk kita semuanya. Ya. Ini Ukasyah orang yang cerdas, orang yang cintanya kepada Rasul sangat luar biasa, sehingga pengen sekali kulitnya itu bersentuhan dengan kulit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke teman-teman, Masya Allah sekali tadi penjelasan itu lengkap sekali. Terima kasih Mas Edi telah menjelaskan semuanya ya. Semoga ini menjadi pengetahuan kita ya tentang sejarah Islam ya. Ini untuk pameran ini tahunan atau bagaimana Mas? Alhamdulillah Rumah Sakit Islam Harapan Anak Tegal ini bisa mengadakan ataupun menyelenggarakan benda pameran artefak zaman Rasulullah dan para sahabatnya ini setiap tahun. Dulu kita melaksanakan di tahun 2019, tapi di tahun 2020, 2021, kemudian 2022 karena pandemi kita nggak bisa melaksanakan, sehingga di tahun 2023 inilah kita baru melaksanakan lagi. Alhamdulillah. Demikian jalan-jalan kita ke RSC Harapan Anda, di mana kita bisa melihat pameran replika bersejarah zaman Rasulullah. Terima kasih dan jangan lupa subscribe, like, komen Primadona Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.